Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita sama-sama mengawali hari ini dengan bersekutu bersama dengan Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan syukur kami melalui puji-pujian. Kiranya Tuhan boleh disukakan dan disenangkan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Mari kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Dengan segenap hati kita mau menyatakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Oh, haleluya. Kami rindu bersekutu, menikmati hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sebentar kami rindu untuk menaikkan doa-doa kami, terlebih kami boleh menyiapkan hati kami untuk menerima taburan firman Tuhan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dengan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapak. Kita telah bersama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan. Di bulan ini masih dengan tema yang sama, yaitu Kristus adalah anugerah. Kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Mari saya mau ajak untuk kita membuka dalam Titus 2 ayat 11 sampai yang ke-12. Titus 2 ayat yang ke-11 sampai 12, begini bunyi firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Di bulan ini kita memperingati bagaimana lahirnya Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Kita menyadari bahwa setiap keselamatan kita yang kita terima itu semua semata-mata karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Anugerah keselamatan diberikan kepada kita bukan hanya untuk agar kita selamat saja, namun anugerah keselamatan diberikan kepada kita juga agar kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Anugerah keselamatan tidak akan membiarkan kita hidup sembrono. Anugerah itu menggerakkan pola hidup kudus. Ia mendidik supaya kita meninggalkan kefasikan dan juga keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, arif, dan beribadah di dalam dunia sekarang. Mendidik berarti mengajar, melatih, mendisiplin, mengoreksi, membimbing. Hidup kita akan diajar untuk mengarah ke arah yang lebih baik. Kita akan diajarkan untuk boleh meninggalkan hal-hal yang dahulu selalu menjadi kebiasaan buruk kita. Kita juga akan dilatih untuk membiasakan dengan kebiasaan baru, yaitu hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Kita juga akan didisiplinkan.
Kita yang dahulunya sering malas-malasan, kita akan mulai didisiplinkan. Kita mulai didisiplinkan untuk mengatur waktu kita, mengatur waktu untuk kita berdoa, mengatur waktu kita untuk kita benar-benar memakai waktu ini sebaik mungkin. Kita juga akan dikoreksi ketika ada hal-hal yang tidak berkenan, ketika ada hal-hal yang salah dalam hidup kita. Kita akan juga dikoreksi sedikit demi sedikit agar kita boleh semakin baik ke depannya. Lalu kita juga akan dibimbing. Ketika kita diajar, kita dilatih, kita didisiplinkan, kita dikoreksi, kita tidak hanya ditinggalkan, tapi kita dibimbing, kita dituntun, kita diarahkan, kita didampingi. Kita tidak hanya berjalan sendirian dengan pengajaran, pelatihan, dan pendisiplinan yang hanya diucapkan saja, tapi kita pun juga didampingi. Nah, pembimbingan, pendampingan ini adalah hal yang sangat kita butuhkan sebagai seorang yang ingin terus bertumbuh. Setiap hari kita didampingi oleh Roh Kudus. Setiap hari mari kita berkomunikasi untuk kita boleh semakin membentuk kehidupan kita, untuk kita boleh semakin diajar, semakin dilatih, semakin disiplin, dan mau menerima setiap koreksi untuk menjadikan kehidupan kita lebih baik. Semua hal ini bertujuan agar kita memahami sesuatu dan melakukannya. Ada dua tujuan pendidikan dan pembimbingan. Yang pertama yaitu meninggalkan kejahatan, yang tadi meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ketika kita telah meninggalkan itu, maka kehidupan kita akan melakukan kebenaran. Kita akan mulai hidup benar. Kita yang dahulunya hidup sembrono, kita mulai mengatur kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita yang dahulunya bermalas-malasan, kita mulai menjadi lebih giat lagi. Kita yang dahulunya tidak teliti, kita mulai belajar untuk lebih teliti. Kehidupan kita yang dahulunya salah mulai berangsur-angsur mengarah kepada kehidupan yang melakukan kebenaran. Dengan kedua hal ini, maka hidup kita menjadi bijaksana, adil, dan beribadah. Hidup berarti kita memiliki tenaga, memiliki kesanggupan atau kekuatan untuk hidup kudus. Nah, dampak dari anugerah keselamatan adalah kemenangan atas kuasa dosa. Ketika tadi karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, jadi kita dapat meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi tadi. Kita dididik oleh Allah, kita dididik, kita dibimbing untuk kita boleh meninggalkan kefasikan tadi, dan pada akhirnya kita boleh hidup dalam kebenaran. Kita memperoleh kuasa untuk mengalahkan kuasa yang menyeret kita kepada kejahatan. Kehidupan kita dahulu yang penuh dengan kemunafikan, kehidupan kita yang dahulu penuh dengan kebencian, kehidupan kita yang dahulu yang hanya mementingkan diri kita sendiri, semuanya dirubah. Perlahan-lahan kita mulai dibentuk, kita mulai didisiplinkan, kita mulai diajar untuk kita boleh semakin bijaksana. Kita boleh memiliki pikiran yang sehat, kesadaran yang baik, kepala yang dingin, tenang, sabar, dan hati-hati dalam bertindak. Kita tidak lagi menjadi orang yang gegabah, kita tidak lagi menjadi orang yang selalu menyelesaikan semuanya dengan kepala yang panas, dengan emosi. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang seperti itu, melainkan kita dididik untuk kita boleh semakin tenang menghadapi segala permasalahan yang kita alami. Nah, hal-hal ini menunjukkan penguasaan diri kepada kita. Kita juga dapat adil, yaitu jujur, tulus, bertindak dengan tepat. Kita mulai melatih diri kita untuk melakukan segalanya dengan tulus. Kita tidak lagi mencari puji-pujian untuk diri kita sendiri, melainkan kita melakukannya karena kita telah merasakan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Itu adalah buah yang seharusnya timbul dari kehidupan kita. Bertindak dengan tepat dan baik, serta kita bisa beribadah, yaitu penuh iman, kehidupan yang saleh, dan juga pengabdian diri. Melalui pelayanan kita, kita mengabdikan diri untuk kita melayani
Allah kita, Bapa kita yang di surga. Kita melayaninya dengan sepenuh hati kita, dengan ketulusan hati kita. Kita tidak lagi mencari-cari pujian orang lain. Kita melayani, fokus kita kepada Kristus, fokus kita kepada Allah. Tidak lagi kita fokus kepada diri kita, bagaimana hal-hal ini disiapkan untuk menunjang diri kita, tidak lagi. Tapi kita benar-benar fokus untuk apapun yang saya siapkan, pelayanan yang saya lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Allah Bapa di surga. Anugerah keselamatan ini adalah hal yang sangat luar biasa, sehingga dapat mengubahkan kehidupan kita untuk kita boleh meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, sehingga kita boleh hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami tidak membuat kami hidup sembrono ya Bapa, melainkan boleh mendidik dan mengajar kami untuk kami boleh meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi ini, untuk kami boleh fokus melayani-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa diperbarui tiap harinya, untuk kami boleh semakin serupa dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar pagi hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.